Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabar Waalaikum hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah saya sehat walafiat berkat doa Bapak. Terima kasih sudah menanyakan. Bagaimana keadaan Bapak sendiri, Pak? Alhamdulillah dalam keadaan yang luar biasa, sehat, senang. Saya senang juga mendengar kabar Ibu baik, bersyukur. Jadi, apa ya Bu yang ingin kita diskusikan hari ini? Jadi begini, Pak. Saya ingin membahas tentang siswa di kelas saya, Pak. Sepertinya saya sudah berusaha untuk mencoba menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Pak. Tapi masih ada beberapa siswa ini yang belum dapat aktif dalam pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran yang saya ampu yaitu IPA. Nah, di sini Iya. saya ingin mencari solusi bagaimana cara agar mereka bisa lebih fokus, kemudian bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Baik sekali Bu, sudah melakukan langkah untuk menyesuaikan pembelajaran ya dengan kebutuhan yang siswa butuhkan tentunya. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari percakapan hari ini? Apa harapan Ibu terkait dengan perubahan yang diinginkan? Saya berharap ini Pak bisa menemukan strategi yang bisa membuat siswa itu lebih antusias dan lebih aktif selama dalam pembelajaran. Wah, luar biasa Bu. Kalau boleh tahu menurut Ibu itu apa ya yang mungkin menyebabkan anak didik atau beberapa siswa tidak begitu aktif atau kurang aktif lah ya. Kemudian apakah ada pola atau kebiasaan tertentu yang bisa mempengaruhi dari keaktifan siswa tersebut, Bu? Sepertinya sih pembelajaran yang saya terapkan mungkin, kurang menarik bagi siswa, kemudian, pembelajaran cenderung monoton dan, saya masih jarang menggunakan ice breaking untuk membuat suasana yang lebih menyenangkan. Menarik sekali Bu pengamatan Ibu. Kalau dipikir lagi, apakah ada momen atau pada saat Ibu mengajar aktivitas tertentu yang di situ siswanya lebih antusias atau lebih tertarik, lebih termotivasi? Apakah ada momen tersendiri gitu bagi Ibu? Ya, mereka biasanya sih lebih semangat, saat ada aktivitas yang lebih, interaktif gitu. Misalnya seperti game, permainan, atau ice breaking yang, mengajak mereka untuk aktif bergerak gitu. Tapi saat pelajaran berlangsung, agak lama, itu, mereka sudah mulai kehilangan fokus dan itu sudah merasa bosan, Pak. Hmm, jadi ada kecenderungan ya bahwa siswa itu lebih tertarik pada pembelajaran yang melibatkan aktivitas atau aktivitas fisik atau interaksi ya. Menurut Ibu kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk melibatkan aktivitas fisik siswa agar suasana pembelajaran Ibu itu lebih menarik dan menyenangkan bagi mereka tentunya? Mungkin saya bisa lebih sering menggunakan kayak game edukatif atau ini Pak, lebih banyak ice breaking selama dalam pembelajaran. Saya juga berpikir untuk lebih memvariasikan metode pembelajaran, agar tidak membosankan siswa, Pak. Wah, itu ide bagus sekali, Bu. Kalau kita pikirkan lebih lanjut, adakah aktivitas atau metode pembelajaran yang menurut Ibu ini ya, yang menurut Ibu itu bisa langsung diterapkan? Apa yang sekiranya bisa membuat mereka itu lebih termotivasi dan terlihat serta terlibat secara aktif dalam pembelajaran, Bu?
Saya berpikir untuk ini Pak, menggunakan ya lebih banyak kayak video edukatif, mungkin bisa dari platform ya, seperti YouTube, kemudian nanti juga bisa memasukkan konten-konten dari media sosial Pak, misalnya apa ya TikTok sesuai dengan tren anak sekarang Pak, biar lebih menarik mungkin. Keren Bu, itu udah bagus sekali rencana Ibu. Selain itu apakah menurut Ibu, apakah ada hal yang lain yang bisa Ibu lakukan untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan belajar siswa? Nah, mungkin mencoba metode pembelajaran berdiferensiasi yang lebih lanjut. Ya nanti saya akan lebih sering memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa, misalnya lebih banyak memberikan kesempatan mereka untuk berdiskusi, kemudian bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga mereka merasa lebih terlibat. Wah, sebenarnya pembelajaran Ibu sudah luar biasa sekali. Rencananya yang sudah komprehensif, sudah matang. Kira-kira kalau seperti itu, siapa saja yang akan terlibat dalam implementasi dari pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi? Apakah ada pihak lain yang tentunya perlu diajak bekerja sama, berkolaborasi dengan Ibu? Ya, mungkin selain saya nanti akan berdiskusi lebih lanjut dengan wali kelas, kemudian bisa dengan guru lain yang semapel ya Pak, untuk Iya. saling bertukar pengalaman. Saya juga mungkin akan berkomunikasi, berkolaborasi, bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan dukungan dari rumah. Bagus sekali Bu. Jadi Ibu terus berkomitmen untuk menerapkan variase metode pembelajaran yang Ibu laksanakan, menggunakan lebih banyak media interaktif seperti halnya tadi TikTok dan lain sebagainya. Kemudian melibatkan dari pihak-pihak orang lain. Dalam hal ini ada tadi disebutkan oleh Ibu guru, siswa, wali kelas dan yang lainnya. Nah, dari rencana Ibu, kira-kira Bu, kapan pembelajaran ini, rencana Ibu ini bisa dilaksanakan? Ya, saya akan mulai pekan depan, Pak. Mungkin untuk mempersiapkan materi yang sesuai dulu. Hmm, baik Bu, saya yakin dengan tekad Ibu, dengan rencana Ibu, hal ini tentunya akan membawa hal yang lebih positif Bu. Semoga rencana ini bisa berjalan dengan lancar, kita nanti bisa bertemu lagi beberapa minggu untuk meninjau kembali apa yang sekiranya masih meninjau perkembangannya. Itu Bu. Ya, terima kasih banyak, Pak. Saya akan segera memulai, kemudian semoga nanti bisa berhasil, lancar, dan sukses, Amin, Pak. amin. Ya, semoga sukses Bu. Saya senang melihat Ibu semangat terus dalam memberikan pembelajaran, memberikan yang terbaik untuk siswa Ibu semuanya. Terima kasih ya Bu. Mungkin itu ya Bu, cukup. Cekap, Pak. Ya, terima Oke, kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. sekali. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya ini Pak Masrur? Alhamdulillah sehat berkat doa Ibu. Alhamdulillah saya diberi kesehatan sehingga bisa bertemu dengan Ibu di sini. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Alhamdulillah sehat juga Pak. Terima kasih. Eh, Bagaimana ini Pak kalau kita mulai pembicaraannya? Apa yang ingin Bapak bicarakan pada hari ini Pak? Jadi gini Bu, ya terima kasih sebelumnya atas waktunya yang telah diberikan pada saya. Begini Bu, saya punya seorang siswa. Nah, di mana siswa itu sering bermasalah di kelas lah. Dia berasal dari keluarga yang broken home. Sekarang
anaknya itu tinggal bersama orang tuanya atau kakeknya, mohon maaf, kakeknya. Nah, ibunya itu merantau, yang ayahnya sudah nggak tahu entah kemana gitu. Nah, di kelas dia itu sering sekali mengganggu teman-temannya, usil lah, sering usil. Nah, membuat gaduh, kadang juga kalau di luar kelas juga sering merusak barang temannya dan lain sebagainya, sering tidak mengerjakan tugas, sering tidak mengerjakan PR. Nah, saya merasa perlu sekali solusi untuk membantu mengatasi agar dia lebih tenang dan bisa fokus untuk belajar, Bu. Baik sekali itu pemikiran Pak Masrur, sudah memikirkan langkah untuk membantu siswa tersebut. Jadi apa ini yang ingin Bapak capai dari percakapan kita hari ini, Pak? Atau Eh, apa harapan Bapak terkait perubahan yang ingin terjadi pada siswa tersebut? hmm, saya berharapnya sih siswa tersebut bisa berubah ya, Bu, berubah ke arah yang lebih baik, menjadi lebih tenang, tidak lagi usil, tidak lagi mengganggu teman-temannya, sekaligus kalau dalam pembelajaran itu dia merasa nyaman dalam lingkungan sekolah, seperti itu, Bu. Luar biasa ini kalau boleh tahu ini Pak, menurut Pak Masrur sendiri, itu kira-kira apa yang membuat, siswa berperilaku seperti itu? Mungkin ada faktor yang menyebabkan atau menjadi pemicu? Saya rasa kalau menurut pendapat saya dan pengamatan saya, itu dia merasa kurang mendapat perhatian, Bu. Bayangkan saja kalau di rumah kan tidak ada orang tuanya, seperti itu, Bu. Dan mungkin ketika melakukan kenakalan di sekolah, dia itu mencari perhatian di sekolah. Selain itu, tinggal bersama kakeknya itu mungkin membuatnya kurang memiliki perhatian, seperti halnya yang dilaksanakan kepada orang tua yang lainnya, kepada anak-anaknya, seperti itu, Bu. Menarik sekali ini pengamatan dari Pak Masrur. Kalau dipikir-pikir lagi, ini momen-momen tertentu apa ketika perilakunya itu menjadi memburuk atau membaik, mungkin ada pola tertentu yang bisa kita pahami lebih dalam, Pak? Dia itu biasanya lebih tenang saat ada aktivitas yang menggunakan pekerjaan fisik, seperti contohnya kegiatan olahraga. Namun ketika pelajaran di dalam kelas itu yang memerlukan atau membutuhkan konsentrasi lebih, dia cenderung gelisah, sering usil, kemudian mengganggu teman-temannya. Seperti itu, Bu. Jadi, bisa dilihat kalau misalnya dalam pelajaran yang lebih tenang, dia terlihat Hmm, lebih sulit ya, Pak, untuk ya. fokus. Apakah Pak Masrur sudah mencoba beberapa pendekatan, Pak, untuk, membantunya sejauh ini? Eh, saya sih sudah mencoba beberapa kali melalui pendekati secara baik secara pribadi, ya, mendekati secara pribadi, kemudian menerapkan keyakinan kelas. Tetapi sejauh ini belum ada, kalau belum banyak perubahan. Mungkin saya perlu mencoba pendekatan yang berbeda, ya, Bu. Ya, memang penting sekali Pak untuk mencoba apa ya, berbagai strategi ya, kalau kita pikirkan. Nah, menurut Pak Masrur sendiri, apa yang mungkin bisa membantu dia lebih nyaman Pak, dan terlibat dalam pembelajaran di kelas? Mungkin kalau dia diberi apa ya, diberi peran yang lebih, misalnya menjadi ketua kelas atau apa gitu, seperti tanggung jawab yang lebih gitu dalam hal yang dia sukai, dia biasanya lebih bisa fokus, Bu.
atau seringkali merasa dihargai oleh teman-temannya gitu. Nah, itu ide yang bagus sekali, Pak. Kalau kita kaitkan dengan tanggung jawab yang lebih aktif. Nah, adakah aktivitas itu atau tugas tertentu yang kira-kira bisa menarik perhatian anak tersebut? Jadi dia itu suka olahraga. Jadi saya berpikir gini, untuk memberinya tanggung jawab, misalnya contohnya dalam sebagai pemimpin dalam kegiatan olahraga tersebut itu, untuk mengajaknya membantu teman-temannya, menertibkan teman-temannya, dia itu kelihatannya sangat aktif gitu Bu, dan anaknya itu sangat disegani gitu loh sama teman-temannya. Kalau misalnya nyuruh apa gitu, dia itu dituruti gitu. Saya melihat dia itu punya sosok kepemimpinan yang kepemimpinan yang tinggi. Jadi mungkin itu, atau untuk mengajaknya membantu ketika ada permainan bola atau apa, dia membantu untuk menjaga alat-alat olahraga tersebut. Itu Bu. Oh ya, itu ide yang sangat baik sekali, Pak. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, selain ada tanggung jawab dalam bidang olahraga, nah, apakah ada hal lain, Pak, yang bisa dilakukan untuk membantunya dalam menyadari perilakunya yang kurang baik itu? Ya misalnya mungkin dengan tindakan melalui segitiga restitusi. Itu bisa juga sih Bu. Saya bisa mulai dengan mengajaknya berbicara mungkin ya, dengan tentang dampak apa yang dia timbulkan ketika tindakannya yang misalnya merusak barangnya, menggempeskan sepedanya teman-temannya, itu menerapkan seperti itu. Lalu kemudian saya mungkin bisa membantunya agar dia menyadari dan menemukan caranya sendiri untuk memperbaiki hubungan dia dengan teman-temannya. Itu mungkin Bu. Wah, itu rencana yang sangat bagus sekali ya, Pak, luar biasa. Nah, kalau begitu, siapa saja ini, Pak, yang akan terlibat dalam membantu implementasi ini? Eh, Apakah ada pihak lain, mungkin seperti wali kelas atau yang lainnya? saya rasa selain diri saya sendiri sebagai gurunya, tentu saya juga akan berbicara dengan wali kelasnya. Terus mungkin bisa nanti saya akan mencoba menghubungi pihak keluarganya, dalam hal ini karena tinggal bersama kakeknya, tentu saya nanti akan mencoba menghubungi kakeknya supaya nanti kita bisa bekerja sama dan saling mendukung gitu Bu. Ya itu sudah bagus sekali, Pak. Jadi apa kira-kira yang akan Bapak mulai rencanakan? Mulai kapan melaksanakan rencana ini, Pak? Mungkin saya rasa karena dalam minggu-minggu ini dalam minggu ini itu masih kegiatan asesmen tengah semester, mungkin saya bisa memulainya minggu depan Bu. Oh Saya ya juga bagus, perlu Pak. berbicara dengan wali kelas dan tentu saja tadi sesuai kakeknya gitu Bu. Oh ya. Ya bagus, Pak. Saya yakin ini akan memberi perubahan yang positif ya nantinya ya. Semoga nanti rencananya berhasil dengan lancar. Nah, nanti setelah beberapa minggu lagi kita meninjau perkembangannya lagi ya, Pak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya merasa lebih siap sekarang untuk menghadapi anak tersebut dengan mencoba langkah-langkah yang baru yang sudah kita bahas, yang kita bicarakan tadi. Begitu Bu. Oh ya, sama-sama Pak Masrur. Saya juga senang bisa membantu dan saya yakin dengan komitmen dan rencana yang sudah kita buat nanti hasilnya bisa lebih bagus ya. Nah, nanti jika ada hal yang masih perlu didiskusikan lebih lanjut,
nanti bisa menghubungi saya lagi ya Pak. Insya Allah Bu, saya akan segera mulai dalam waktu dekat ini. Terima kasih sekali Ibu sudah berkenan memberikan solusi, kita berdiskusi bersama-sama. Saya sangat menghargai atas dukungan Ibu. Ya, semoga nanti semuanya bisa berjalan lancar. Saya tunggu ya Pak kabar baik dari Bapak. Sukses selalu dan semoga ini menjadikan siswa itu mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Ya, insya Allah Bu, segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.